susul ya lah ono. Nanti kan yuk. Ini dia nih kan tetap. Entah itu karena acara-acara yang demikian padat atau gimana, kami juga tidak tahu. Daripada kita bertemu buang-buang waktu hari ini, mungkin coba panjenengan itu bisa disampaikan ke perangkat dan juga kepada kami. Nanti misalnya masih ada kesempatan dan panitia masih bisa dihadirkan, tentunya ini tidak apa-apa nanti diulang lagi. Tapi barangkali ini pun terserah dengan barangkali ini juga sebagai tugas kami di samping fungsi kontrol, fungsi legislasi dan fungsi budgeting dari BPD ini juga memang menampung aspirasi, tidak aspirasi dengan tahu, tapi aspirasi masyarakat lainnya, masyarakat penanggalan juga jemput, juga di Mono dan lain-lain. Itu bisa disampaikan kepada kami. Kami tahunya itu secara resmi baru kemarin di Karjun itu yang ke rumah saya ini. Surat ini tujuannya kemana? Alamatnya ternyata saya baca ke Bupati. Saya ditembusi, walaupun terima tembusan, kami sudah mengambil menyikapi surat itu. Soalnya ketemu pimpinan BPP, pimpinan BPP sudah kami temui, kalau rapat sudah tidak nutup tidak. Jadi pimpinan BPP itu wakil sama sekretaris sudah kami temui. Saya minta saran juga Pak Suprihan, Pak Agus Prianto ini juga kami temui. Kemudian Pak Carik dengan salah satu perangkat desa ini juga ketemu saya tunjukkan itu film atau dokumentasi mengenai integrasi orang luar yang ikut itu. Kemudian juga saya tunjukkan surat undangannya di sana. Jadi posisi dari BPD, Bapak-bapak warga desa Cukur Mono itu tadi unek-unek atau sumbangan dari Bapak Ketua BPD, dan memang untuk undangan kepada ketua panitia atau panitia PKDS itu yang berhak mengundang di sini siapa? BPD atau panitia desa? Oh iya. Ya, Pak Kajun ya, karena kami itu kemarin juga, mohon maaf, kemarin itu juga hanya dapat izin saja dari panjenengan ya.
lewat perangkat kami, sehingga kami pun tidak tahu apa harus menghadirkan panitia dan sebagainya. Dan ternyata jaringan sampul memberikan undangan pada panitia, dan ini tadi pendapat dari Ketua BPD bahwa PJ pun bisa menghadirkan panitia ke sini apabila panjenengan mengendaki. Begitu bagi. Nah, itu karena kenapa saya minta pendapat dari Bapak Ketua BPD, karena panitia adalah bentukan dari BPD dengan SK BPD. Maka dari itu kami tadi minta keterangan dari Abinus, apakah BPD atau PJ Kepala Desa yang menghadirkan panitia ke sini. Karena kemarin saya hanya dapat tembusan dari panjenengan, dan saya tidak mengerti akan hal itu. Dan ternyata panjenengan sudah memberikan surat atau memberikan undangan kepada panitia. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil dari Bapak Camat, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Kejagung beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Koramil, dan yang saya hormati juga seluruh warga peserta yang di dalam acara umat-umat yang menggoreng panitia. Ya, ini untuk menindaklanjuti dari masalah kemarin. Terus terang dari pihak kami ini tidak mengurus antara menang atau kalahnya dari para calon. Betul? Kami di sini cuma ingin mengklarifikasi dari tata kerja panitia yang sepertinya itu kok berat sebelah, karena bukti-bukti di lapangan itu menunjukkan kalau kinerja panitia itu kurang profesional, dan kelihatannya itu ada yang cara-cara yang kurang baik. Mungkin dari teman-teman di sini dalam masalah kemarin ini yang perlu saya sampaikan. Jadi biar nanti itu tidak ada kesalahpahaman. Kita ngomongnya itu di depan orang banyak. Jadi apa yang kita bicarakan itu kita nggak buat-buat. Jadi apa waktu kejadian di tempat pemungutan suara kemarin. Jadi sedikit kronologi dari kejadian tersebut, bahwa pada saat pilkades kemarin diduga ada kecurangan atau keterlibatan dari pihak panitia, dengan bukti bahwa dalam waktu pencoblosan itu dari teman-teman menangkap salah seorang yang bukan penduduk desa Bogodimoro melakukan pencoblosan di bilik suara desa Bogodimoro. Seperti itu benar. Dan setelah kejadian itu, pada saat itu kita menemukan seorang bisik-bisik waktu mau masuk ke bilik suara. Aku tuh loh kayak jenenge sopo. Ya, itu awalnya terbukanya masalah ini. Akhirnya pelaku ditangkap oleh teman-teman dan diinterogasi. Ditanyai, kamu dari mana? Kamu ini siapa? Dan seperti itu. Akhirnya menjurus pengakuan anak ini, saya ini dari Yayasan Panti Asuhan di Desa Mancilan. Loh, kok bisa kamu masuk ke sini? Saya diajak oleh seseorang yang katanya mau diajak untuk syukuran kepala desa, karena pada saat dijemput mobil itu di belakangnya ditempeli mobil jemputan pilkades. Ya,
Saya cari dari mana ini sebenarnya, dan saya integrasi langsung kepada yang bersangkutan. Setelah kami mengintegrasi itu, banyak pengakuan-pengakuan yang intinya itu dia itu dipaksa dan dibohongi. Kan kasihan itu anak yatim piatu. Masa sih anak dari luar desa, di samping itu anak itu juga masih di bawah umur, kok teganya? Ya, dengan kejadian ini maka kami menuntut, memohon keadilan atau tanggung jawab dari pihak panitia. Kok bisa anak sekecil itu masih di bawah umur? Di samping itu jumlahnya ya setelah saya cek mentus yang masuk sekitar 26. Ya, ini yang masuk. Terus yang perlu saya tanyakan lagi, panitia ini gimana? Kerja panitia ini gimana? Kok nggak tahu kalau itu warganya, kalau bukan warganya kok dimasukkan masuk sampai mencoblos? Ada apa dengan panitia ini? Ini jadi timbul dari pemikiran teman-teman ini yang ketahuan 26 dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pencoblos luar desa Dimoro ini yang masuk ke dalam. Sekali lagi kita bukan bicara masalah menang atau kalah. Kita bicara di sini mengenai kecurangan yang ditemukan oleh panitia. Jadi mungkin untuk teman-teman atau speaker atau dari pihak kecamatan nanti bisa mengoreksi. Biar nanti ke depannya ini nggak seperti ini lagi. Ya mungkin itu dari salah satu tuntutan kami. Dengan acara seperti ini kami juga tidak bisa ngomong terlalu banyak karena apa? Dari pihak panitia tidak ada satu pun yang hadir. Saya akan untuk Pak Menteri ini berangkat. Dan ini terus saya konfirmasi. Jadi ini sebelum acara ini terlaksana, saya juga sudah konfirmasi ke ketua panitia. Saya tanya, Pak, saya mau ketemu. Waduh, nggak bisa, saya lagi workshop. Pulang jam berapa, Pak? Wah, nanti saya ke Kediri. Terus pulangnya malam jam berapa? Tidak tahu. Dan ini juga ada bukti SMS dari ketua panitia. Jadi kita menyimpulkan sepertinya itu menghindar dari masalah ini, kurang bertanggung jawab. Kita cuma perlu istilahnya itu perlu tanggung jawab dari pihak panitia, bukan dari perangkat desa. Jadi untuk sudah itu dalam pertemuan ini bisa diagendakan kapan dari pihak perangkat desa ini untuk menghadirkan keseluruhan dari pihaknya. Jadi nanti kita bisa ngomong apa tujuannya itu. Nanti kalau yang dihadirkan alasan lagi keluar, wah teman saya nggak terapa. Hari ini ada lagi permasalahan lagi. Ya, mau yang teman-teman ini, ayo kita ketemu satu kali pertemuan, langsung masalah itu biar ada penyelesaiannya. Dan yang paling penting ini misi pemuda kami cuma satu, tolong panitia dan perangkat desa Dimoro ini bisa menemukan otak dari permasalahan ini. Mungkin itu kebutuhan kami. Jadi itu saya tidak bisa ngomong harus pendukung saya atau warga ini yang mencari-cari otaknya ini. Ya, ini kesalahan dari pihak panitia. Jadi saya menuntut pertanggungjawabannya untuk bisa menemukan otak dari pelanggaran kecurangan dalam pilkada desa Dimoro. Dan mungkin dari untuk kemudian
sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Zul umumnya. Ya, barangkali ada ulangan lagi dari Bapak. Yang terhormat Bapak perangkat desa, yang terhormat pendukung dari calon, saya mohon untuk ini sportif, nggak ada. Terima kasih. Mungkin saya bisa menggarisbawahi yang disampaikan pada Mas Kaju tadi. Memang kenyataan di lapangan, kejadian di lapangan itu memang benar-benar itu bukan warga di Bojonglo. Dan yang saya sesali, ini di atas namakan orang nomor 2. Berarti ini seakan-akan surat saya. Sebetulnya saya itu nggak pernah menyuruh. Dan berangkat saya mencalonkan pilkada ya pas pasar kemana nyuruh terus terang. Kalau memang katakanlah mungkin dari warga masyarakat Dukuh di Moro ini yang ini di atas namakan nomor 2, suruh mereka kepada saya. Saya nggak menyuruh siapapun. Karena di desa Dukuh di Moro ini supaya demokrasi ini bisa sehat. Toh kenyataannya seperti di lapangan seperti ini. Dan saya minta kepada anggota PPD Panus terutama dari saudara Saiku, dari saudara Ujo, dari saudara Mandi itu praktis langsung itu pertamanya. Tolong Pak Anda. Ya, untuk pemerintah desa, saya mohon kehidupan ini supaya perjalanan demokrasi ini bisa sehat. Toh mungkin tuntutan masyarakat seperti itu, yang jelas saya maklum saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Subagiono. Ya, memang keberadaannya seperti itu. Dan awal pembentukan panitia, mohon maaf ya, kami laksanakan sesuai dengan prosedur, yaitu dengan musyawarah desa dan dipilih secara langsung panitianya oleh peserta rapat dan dibuatkan dengan SKPD. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi Bapak Kajun juga sempat mohon minta supaya perangkat bisa menemukan kotak dari jalan semua ini. Insya Allah kira-kira. Terima kasih. Tapi kapasitas saya sebagai apa di sini? Apakah saya berhak untuk mencari Pak Kapolsek ya? Mohon maaf ya. Apakah saya itu berhak untuk mencari siapa dalam semua ini? Atau kalau minta bantuan kepada pihak yang berwenang itu bagaimana prosedurnya? Mohon saran dari Bapak Kapolsek untuk memenuhi tuntutan Bapak Sukarjo tadi untuk menemukan siapa dalang dari semua ini. Kalau saya jelas sulit ya, karena saya bukan polisi dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada Bapak Kapolsek mohon saran, sumbang saran bagaimana ini prosedur selanjutnya. Mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati perangkat desa, ketua BPD, rekan-rekan Pak Karjun beserta warga, Pak Subagiono. Baik, menyikapi apa yang
disampaikan tadi, ya sempat saya mendengarkan ada beberapa poin khusus yang menyangkut masalah mengungkap dalang. Saya kembalikan lagi kepada masing-masing yang terkait di dalam berkaitan itu. Ya. Karena ini ranahnya bukan menuju ke ranah hukum pidana yang bisa ditangani oleh polisi, maka seperti polisi tidak ada kepentingan di dalam mendalami permasalahan yang ada di kegiatan berkaitan itu. Ya. Kecuali ada orang yang dipukul, nah itu pidana. Siapa yang mukul, ya itu tak cekel. Nah, misalnya begitu. Nah, kalau itu menyangkut pelanggaran masalah adanya berkades, ya monggo dilihat di peraturan bupati atau perda kira-kira masuk ke arah ranah mana. Kemudian muaranya kemana permasalahan ini? Apa muaranya itu cukup ke pemerintah kabupaten, ke DPR, atau muaranya ini langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) yang ada di Surabaya? Nah, kalau muaranya itu nanti ada yang ke PT-UN, siapa yang melapor ke sana? Yang melapor ke sana itulah yang membawa bukti-bukti yang ada. Ya. Bukti-bukti yang ada itu yang mencukupi itu adalah si pelapor, penggugat. Nah, keberadaan polisi, contohnya polsek, Koramil, itu hanya sebatas pengamanan pelaksanaan kegiatan berkades itu. Kecuali kalau di sana kemarin itu ada orang yang dipukuli, nah kita amankan yang dipukuli, siapa yang mukuli kita pegang, nah kita proses. Karena pukul-memukul itu masuk ke ranah pelanggaran KUHP, pelanggaran pidana. Tapi kalau hanya berkutat masalah berkades, ya monggo nanti sama-sama dilihat di perbunya itu bagaimana, di perdanya bagaimana, arahnya kemana. Ini. Saya memperhatikan dari Pak Anjo tadi memang betul, dari Pak Bardana betul. Endingnya adalah jauh ke depan nanti. Dia mengatakan tidak akan merubah tentang hasil berkades. Memang betul. Ya, secara kebetulan hasil ini selisihnya banyak. Coba kalau selisihnya cuma 10, nah, ya, rame kan? Selisihnya 10. Nah, kalau rame berarti apa? Ada yang menggugat, mengumpulkan bukti-bukti itu. Dibawa kemana? Ke PT-UN. PT-UN lah nanti yang akan memutuskan, menganulir perlu dilaksanakan berkades ulang dan membatalkan pelaksanaan berkades yang kemarin. Itu PT-UN ya, yang melaksanakan itu. Nah sekarang kalau kita kembali mencari kepada dalangnya, nah ini siapa yang mencari dalangnya? Ya mungkin kita kembalikan antara panitia dengan pihak Pak Ajo dan Pak ini bicara, ketemu, tatap muka, kira-kira piye melangkah piye. Karena apa? Nah, kemungkinan juga panitia sudah punya bahan yang ingin disampaikan kepada Pak Kajul. Bahannya apa? Monggo. Monggo. Nah, kemungkinan kalau mungkin berangkat sulit menghadirkan panitia, bisa nanti saran saya minta bantuan Pak Camat untuk memfasilitasi pertemuan, mungkin di pendopo kecamatan sana, camat yang mengundang panitia, mungkin begitu. Mungkin itu kalau bisa, kalau panitia mampu menghadirkan, ulangi kalau berangkat bisa mau menghadirkan panitia, monggo silakan. Yang jelas saya tangkap niatnya Pak Kajun bersama Pak ini bagus. Ya bagus, Pak Bardana juga bagus. Karena apa? Jangan sampai demokrasi nanti ya toh, makin lama makin mundur. Ini makin maju. Ini ada koreksi, ini evaluasi bahwa di desa Dukuh Timoro terjadi peristiwa seperti ini. Nah peristiwa ini kedepannya jangan sampai terulang. Kalau terulang nanti akhirnya apa? Ya pilihan itu akan tercela terus. Ya, tercela terus. Nah,
Mungkin saya menangkap. Saya terima kasih Pak Kajun, kemarin tuntutan itu disampaikan ke Pemda, disampaikan ke DPR, itu kita tanggapi serius di sana. Ya. Supaya apa? Supaya di Patuh ada perubahan peraturan bupati. Supaya ada perubahan peraturan bupati, supaya ada perubahan perda yang khusus mengatur tentang pilkades. Ini salah satu ikut andilnya adalah warga dari Desa Bojonegoro. Bisa mendapat andil. Berarti ini kita anggap positif aja, bagus. Karena apa? Kalau tidak ada pemberitaan ke sana, DPR tidak punya bahan. DPR itu tidak punya bahan. Dipikir pelaksanaan pilkades itu berjalan mulus saja. Nah, oleh karena itu ada permasalahan seperti ini. Saya terima kasih dan saya apresiasi Pak Kajun itu memberikan masukan kepada DPR, memberikan masukan kepada Pemda. Mudah-mudahan bisa nanti cepat digodok sehingga pilkades yang akan datang itu tidak ada pelanggaran-pelanggaran permasalahan seperti pilkades tahun 2013. Dan untuk siapapun nanti yang akan jadi sehingga sudah tantangan itu bagus, tantangan bagus. Salah satu Pak Sekdes, lalu kalau mencari siapa, dia nanti ada dialog antara panitia sama ini kira-kira begini. Nah, itu ya. Membuka itu kira-kira begini. Ada kata tindakan pada polisi. Ini ranahnya bukan pembuktian polisi untuk sidang kasus pidana. Kalau ini ranahnya polisi sidang kasus pidana, nah polisi pasti tidak melanggar bicara. Oke, selesai itu. Oke, terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun. Monggo diulangi. Dari pelanggaran-pelanggaran seperti ini sesuai dengan petunjuk dari Kapolsek itu bisa dipertemukan antara panitia dan calon. Dan nanti kapan kita bisa ketemu, saya akan konfirmasi sama panjenengan. Kalau memang kami merasa keberatan tidak bisa menghadirkan karena ada alasan itu dan ini, saya akan minta pertolongan kepada atasan saya yaitu Bapak Camat Mojoagung untuk memfasilitasi atau mengundang mempertemukan panjenengan dengan panitia. Karena di sini kekuatan saya hanya sebatas PJ. Ya, maaf bagi mungkin tidak pada digugu. Gitu. Nah, di sini tetap akan saya coba fasilitasi apa undang-undang panjenengan dan saya nanti juga tetap minta kepada panitia kapan bisa ketemu secara bersama-sama. Nanti ketuanya iso, wakilnya sama sekretaris gak iso. Percuma lagi nanti. Nah, kalau bisa nanti semua panitia bisa ketemu dengan panjenengan. Kalau saya nanti merasa keberatan, tetap akan saya laporkan ke panjenengan bahwa saya tidak bisa menghadirkan karena alasan dari panitia ini dan itu, dan saya akan minta pertolongan kepada atasan kami yaitu Bapak Camat Mojoagung supaya bisa memfasilitasi panjenengan semua untuk bisa ketemu dengan panitia. Begitu. Barangkali ada pendapat lagi Bapak Timo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati semua yang ada di sini. Saya menanggapi ungkapan dari Bapak Kapolsek yang tadi, mungkin ini juga hanya sebagai acuan. Yang saya amati tadi, di hukum pidana mungkin saya nggak seberapa paham, kan ada perbuatan atau tindakan yang membahayakan orang lain. Ini kan diatur dalam undang-undang pidana, ya gitu Pak. Yang saya maksud, yang otak
dari permasalahan ini kan juga membahayakan orang lain. Contoh, anak panti asuhan yang masuk ke situ kan berbahaya, seperti yang kejadian kemarin, mau dipukuli, mau dihajar sama massa. Nah, otaknya ini kan bisa dipidanakan, yang saya maksud di situ. Ya, nah gitu ya. Betul itu ya. Yang saya maksud itu berarti perbuatan otak dari dalam semua ini kan bisa dikategorikan pidana. Yang saya maksud seperti itu. Ya. Dengan kejadian seperti ini, saya minta bantuan dari pihak kepolisian untuk ikut membantu menangkap otak atau dalang dari permasalahan ini semua. Saya kira saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, ya perlu kita bedakan. Pilihan kades ini tunduk pada hukum mana? Jadi pelaksanaan pilkades itu tunduk pada hukum KUHP, KUHP atau perundang-undangan mana? Ya, karena sepaham. Pilihan bupati itu tunduk pada aturan mana? Pilihan gubernur tunduk pada aturan mana? Karena nanti baru paham nanti. Kalau ada pilihan bupati kemarin ada kecurangan dan sebagainya, kira-kira tunduk pada aturan mana? Saya kan bisa melihat sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, berkas yang dibawa itu bukan hanya bisa satu kendaraan bom, dua kendaraan bom. Itu macam-macam pelanggaran, macam-macam perbuatan yang dilakukan seperti itu. Gitu. Itu namanya adalah lex spesialis. Jadi peraturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan khusus. Nah, seperti itu. Ya. Jadi dengan sepaham. Kenapa pilkades itu hanya tidak ke Mahkamah Konstitusi? Kenapa? Karena tidak tunduk pada undang-undang pemilu. Nah, kalau tunduk pada undang-undang pemilu, artinya ke Mahkamah Konstitusi. Pilkades itu diatur ya, di dalam peraturan daerah dan pilkades sendiri diterbitkan peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan kepala desa, pemilihan kepala desa. Dan ini tunduk pada persidangan mana? Persidangannya adalah persidangan di PT UN. Ya. Jadi pelanggaran yang mengkait adanya pilkades itu adalah ranahnya pengadilan tata usaha negara. Untuk di Jawa Timur ini di mana? Yaitu di Surabaya. Dengan sepaham, itu loh. Ya. Dari awal saya sebetulnya membantu Pak Kajun. Pak Kajun, kita bareng-bareng kita damping anggota ngecek ke. Kita sebenarnya pendampingan jangan sampai Pak Kajun nanti ada gap dengan pengurus nanti. Begitu kita dampingi anggota, udah Pak nanti jalan sendiri. Oh ya wes sama. Kan begitu Pak Kajun ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pendampingan seperti itu. Nah, kepentingan adalah keperluan untuk Pak Kajun. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau itu muaranya kepada polisi? Sekarang pelanggaran kemarin itu terkait pelanggaran yang pentahapan pilkades bukan. Orang yang memberikan suara nyoblos ternyata itu bukan orang lain, itu terkait dengan rangkaian pilkades bukan. Nah, tapi kalau ada orang di sana betul nih tinggi, nah, itu berarti apa? Bukan terkait dengan pentahapan pilkades itu adalah terjadinya penganiayaan pada orang lain. Ini beda. Ya. Pengurusan beda. Nah, ini kan yang dipermasalahkan kan karena ada orang nyoblos itu berpengaruh pada hasil penghitungan suara. Berpengaruhnya ke sana, bukan berpengaruh pada perorangan ini. Nah, di situ. Jadi jangan sampai salah paham nanti
nanti bapak sekalian ini, bapak semuanya nih. Kalau itu ranahnya polisi menyangkut pidana, ya pasti kita laksanakan. Makanya kita wanti-wanti kepada beberapa pendukung, antara pendukung sini dengan pendukung calon yang lain, kita wanti-wanti. Tidak perlu kita antar pendukung bentrok. Ya, siapa yang rugi? Siapa yang masuk penjara? Yang masuk penjara adalah masyarakat sendiri. Dan para calonnya tidak bentrok, enak dan para calonnya tidak ngawur. Nah, seperti itu. Itu kemarin sudah saya wanti-wanti seperti itu. Bukan hanya di desa sini aja, di semua desa itu saya sampaikan itu. Tidak perlu warga itu bentrok. Karena apa? Yang rugi nanti ada warga sendiri. Ya kan? Siapa yang dipukul itu bisa mengadu, yang mukul ke penjara. Sementara calonnya tidur, duduk manis. Nah, karena apa? Tidak boleh diganti. Seperti itu. Nah, ini saya sampaikan. Nah, pelanggaran yang akan disampaikan tadi itu terkait tunduk pada aturan mana. Makanya Perkades itu menggunakan peraturan lex spesialis, tidak menggunakan peraturan yang mana-mana, yang menggunakan peraturan Bupati dan Pemda Jombang. Apakah sama Pak pilihan Kades di Nganjuk di sini? Apakah sama pilihan Kades di Paren di sini? Beda. Bunyinya berbicara bagaimana? Nah, itu bunyinya berbeda. Yang di Nganjuk bagaimana? Contohnya di Paren boleh tidak money politik? Mungkin sana dilarang karena berbunyinya mengatur demikian. Di Jombang bagaimana? Dilarang. Pada saat apa? 3 hari kampanye. Nah, seperti itu. Jadi ini beda-beda. Makanya daerah lain dan daerah lain itu nggak sama. Perkades ini, ya nggak sama. Gitu. Kalau pilihan bupati itu seluruh Indonesia sama, karena menggunakan undang-undang pemilu. Nah, pengadilannya sama satu, gimana? Mahkamah Konstitusi. Nah, itu sudah dibedakan. Ya, sudah dibedakan. Baik, itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas disampaikan pada Bapak Kapolsek Mujabu. Bapak-bapak yang saya hormati, karena di sini tadi tidak ada titik temu antara calon dan panitia, tapi tidak mengurangi manfaat atau kegunaan dari pertemuan pada siang hari ini, karena kita banyak mendapat pengetahuan, banyak mendapat bekal, banyak mendapat informasi yang sekiranya menguntungkan bagi kita semua. Bapak-bapak yang saya hormati, barangkali ada yang disampaikan lebih lanjut. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, ini yang perlu saya ulas lagi atau kita tanggapi dari pengarahan dari Bapak Kapolsek Mujabu tentang undang-undang atau tata cara pemilihan kepala desa. Untuk menyikapi masalah ini, berarti dalam hal ini yang harus bertanggung jawab dulu yaitu dari pihak panitia. Jadi kita menuntutnya itu ke pihak panitia dan didukung oleh perangkat desa. Seperti itu. Sebab kalau kita terus maju ke depan terus yang sudah disampaikan kepada Pak Kapolres tadi seperti itu. Itu. Ya, terus ini untuk menanggapi kecurangan kemarin, katanya 3 hari itu tidak boleh membagikan uang. Tapi dalam kenyataannya tepat tanggal 22 pagi itu ada salah satu calon yang mengasih uang. Setelah itu ketahuan dan pihak saya sudah saya laporkan kepada Bapak Ketua Panitianya, Pak, ini gimana? Ini kok tidak ada yang ngasih uang bagi seperti ini. Wah, gampang kok, mau tahu omongan ini loh. Seperti itu. Jadi jawaban itu kurang memuaskan dari kita. Untuk apa undang itu dibentuk? Dan tanggal 23-nya ada lagi yang mengasihkan uang. Mungkin bukan dari desa sini peristiwanya itu. Saya laporkan lagi, Pak, ini loh ada
yang ngasih uang lagi dalam tahapan kampanye. Jawabannya, alah itu aku benar juga sih, aku benar sodakoh nih. Terus gimana sih undang PKD ini? Itu, jadi nanti tolong itu dibahas lagi dan diulas oleh panitia dan perangkat desa. Dan ini juga yang perlu saya sampaikan tadi dari ketua BPD sempat bicara atau menyebut tentang BPD itu netral. Tapi dalam kenyataannya banyak satu calon udah kelihatan. Contoh yang disebut oleh Pak Kabir tadi, Ucok, Saiku, ini orang BPD. Terus gimana kan jangan kok BPD kok dijamin aja? Lo nggak tahu ya namanya itu bisa hilang orang itu. Jadi ini saya ngomong itu dari kenyataan yang ada. Jadi tindakan dari orang ini tidak ada, dari ketua juga tidak ada tindakan, dari ketua panitia juga tidak ada teguran. Karena apa? Disinyalir itu ada kaitannya dengan mendukung salah satu calon. Betul gitu kan? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi kejadian di lapangan itu jangan direkayasa. Ini anggota saya nggak ada seperti ini anggota saya begini. Tidak seperti itu kejadiannya. Jadi kalau itu kebijakan dari pihak panitia atau dari ketua BPD yang tadi sempat menyinggung kalau BPD itu netral, tapi nyatanya tidak. Itu seperti itu. Jadi tanggapan-tanggapan ini untuk masukan-masukan ini mohon nanti dikaji ulang dalam pemerintahan desa biar nanti itu tidak terjadi kesalahpahaman antara warga dan perangkat desa, khususnya pada kepala desa yang akan memimpin desa kita di Moro ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Dari awal saya sampaikan dulu bahwa calon kepala desa di Moro semuanya bagus-bagus. Hanya mungkin Allah yang mengerti semuanya. Kita bocor iya. Ada berapa lagi? Jadi secara institusi harus netral. Oknum, memang saya ada beberapa orang yang secara khusus termasuk Ucok itu saya datangnya dari konfirmasi kan. Wes lawan di mana Ucok? Namanya justru Ucok kopi dodo. Ini berarti oknum, bukan secara kelembagaan. Secara kelembagaan itu boleh di melo aja. Saya ikut terus. Sultani, apa itu sudah bangun? Oh, ikut ke Jawa, ikut menemui warga di sana bersama mantan calon Nasrul. Jadi dia ikut terus ke sana. Dia tampaknya dia itu nggak ada yang masuk hari waktu hari sudah kebetuk kata kalinya nggak ngomongnya masih ini nanti sebelum kita undang secara resmi ya, secara resmi panitia ini saya juga butuh panitia kan belum nyampe orang tahun zaman dengan BPD juga aku dimana doleri lah kalau dia doleri kau itu doleri nanti ini sebelum turunkan secara resmi Pak Jadi nanti ditanya dulu isore kapan bengi sore kapan nduk ndi apa
Aku netral apa tadi? Balik besok. Coba nih kalau rumah saya kapasitasnya tidak seberapa. Biasanya saya ono konflik-konflik itu tak keberangan aku gitu. Nah ini nanti ditanya dulu isolasi kapan, baru nanti kapan kita surat secara resmi. Itu nyurat-nyurat terus kan, surat ini angel-angel ini kita kayak surat ternyata nambah tuh. Nah itu juga misalnya kapan jadi ketemu jadi pembina itu Nah itu sih kalau bisa jangan secepatnya Pak. Jadi dari pihak Pamong itu tuh kan Hari. Aku tanya iso kapan satu orang ini banyak. Gak iso kapan. Matur nuwun atas minggu ini. Biar mestinya nanti juga secara resmi nanti. Jadi sudah khawatir lah tuas biar bukan dikir berapa. Nah soalnya kalau bagaimana nih takut ini sih. Ya Pak, harus bertanggung jawab. Nanya ya jelas nanti alasan aku penting nganggur gua karena nunggu terus. Ya, benar. Pak Rutin benar ya. Nanti, halo. Biar Pak PJ Kades tadi. Ya. Hubungi nanti. Minimal ya, misalnya pimpinannya aja. Pimpinan itu ketua, wakil ketua, sampai sekretaris. Contoh berbeda ada orang jadi dua itu. Enggak tahu itu. Dan itu ya. Nanti kita sampaikan lagi nanti awal jadi nama video orang yang kayak ini sampai wakil pegawai dan wakil pegawai untuk pensiun dari teman-teman isu itu diulangi isu dari orang tidak ada itu jelas sih isu yang ada maksud kalau sepihak aku tidak bisa mengulang ya wes pensiun kayak itu beda ada ya itu ya jadi itu nah nanti panjenengan bisa menyampaikan langsung difasilitasi oleh perangkat desa dengan matur nuwun mohon maaf kerbenya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tadi melihat Ibu di sana, makanya Bapak Ibu, tidak Bapak-bapak semua. Ya mohon maaf tadi ya, namanya Bapak Ucok, bukan Ucok, Hadi Widodo. Jangan ngomong kabinet itu dulu juga di Cina Berani. Ganti berungki. Hadi Widodo. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung tidak ada titik temu ya, tapi tidak mengurangi kekhidmatan manfaat dari pertemuan pada siang hari ini, kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pertemuan yang selanjutnya, hari Minggu. Semua sepakat dari nanti orientasi komunikasi ditunda. Jangan ketegasan uang ini tegas tentukan waktunya itu hari ini jangan bisa. Kalau undangan dari PC tidak jelas resmi undangan. Tegas gimana lagi? Ya hari Minggu hari Minggu. Betul. Di sana saya saking lorong bisa. Ya mohon maaf ya, tetap saya fasilitasi permintaan hari Minggu
Insya Allah hati-hati buatkan undangan ya. Ya, dibuatkan undangan. Mungkin bisa minta petunjuk Pak Camat dulu. Oh gitu. Iya. Iya. Kamu bisa kita kasih petunjuk hari Minggu. Gini. Saya minta tolong saya diberi waktu 1 hari besok ya. Saya besok akan ke soal Camat ya. Petunjuknya bagaimana ya. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Bagian dan Pak Camat. Tapi umpama enggak hari Minggu nanti kan bisa alasan lagi. Masalah Pak Imam dulu, Pak Mujiono dulu, Pak Ko itu dulu, kan bisa buat alasan. Ya. Padahal kan utama. Ini keamanan desa di Timoro. Ya, saya percaya semua pendukung ini suka kedamaian ya. Terima kasih. Nah, tetap saya tandaskan, saya kuatkan bahwa insya Allah hari Minggu untuk petunjuk-petunjuk lain nanti barangkali Pak Camat bisa hadir di sini, bisa memfasilitasi dan bisa memberikan arahan dan penjelasan buat pengetahuan tambahan bagi kita semua. Tetap terus insya Allah hari Minggu, tapi saya minta waktu dulu besok 1 hari saya menghadap Pak Camat. Untuk itu sebelum acara kita tutup, barangkali ada lagi salah satu unek-unek monggo sampaikan. Untuk doa kami sampaikan kepada Bapak Gus Mudin. Bagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, kesalahan. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gus, Bapak Gus. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tunjina biha min jami'i awwal wal akhir wa taqaddina biha jami'al hajat wa tudahhina biha min jami'i sifat wa tarfa'u biha indaka 'inda من جميع الخيرات الحياة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسعادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة لك اللهم هون علينا في سفر النعم والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد.
Thank you.